ويسر لي أمري ولا تعمل لساني يفقهوا قولي. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa la tamil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah. Assalamualaikum naharakum. Marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi ya. Seperti biasa di pembelajaran bahasa Arab. Ya, kita masuk di halaman berapa? Kemarin terakhir tugas yang halaman 30. Ya, yang halaman 30 ini ya, yang tugas ini. Sip ya, jadi kemarin kita sudah masuk pembahasan dasar dari ilmu sorof ya. Jadi kemarin masih pembahasan dasar. Jadi segala sesuatu kemarin masih dijelasin di dasar-dasar. Jadi belum masuk ke pembelajaran intinya ya. Nah, ini kemarin ada tadribat ya, latihan ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nambahkan dengan ilmu. Kita bahas soal kemarin ya. Boleh, Ustaz. Ilmu apa? Ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dinamakan sorof ya. Jadi yang pelajari perubahan bentuk itu sorof. Pola atau acuan atau rumus disebut dengan Wazan. wazan ya, wazan. Pola atau acuan atau rumus disebut dengan wazan. Kata yang mengikuti pola tertentu disebut Mauzun. mauzun. Ya. Kata yang mengikuti pola tertentu disebut mauzun. Perubahan suatu kata dari fi'il madi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan seterusnya disebut dengan fi'il madi, Tasrif fi'il istilahi. mudhari, ke masdar, isim fa'il dan seterusnya disebut tasrif istilahi ya namanya. Ya. Perubahan kata hamidun menjadi hamiduna sama hamidani disebut. Tasrif lugawi. Nah, ini dirubah dari segi mufrad, musanna, jamak itu namanya tasrif lugawi. Tasrif apa? Tasrif lugawi. Lugawi. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut Fi'il amar. amar. ya, jadi kata perintah fi'il amr. Apa makna dasar dari isim maf'ul? Artinya apa isim maf'ul? Yang dikenai perbuatan ya? Yang dikenai perbuatan. Iya. Yang dikenai perbuatan atau kita bisa bilang objek juga sama ya. Kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf disebut Sulasi. Sulasi. Nah, huruf penyusunnya 3. Berarti namanya adalah sulasi. Sulasi. Kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut Rubai. dari kalimat arba'ah ya. Jadi ada sulasi, ada rubai. Berapakah total wazan sulasi dan rubai?
22. 22 ya. Yang pertama di sulasi mujarot 6 ya. 6. Nanti di sulasi mazid ada 12 ya. 12 tambah 6 berapa? 12. 18. Baru nanti di rubai mujarot 1, baru rubai mazid ada 3. Jadi 1. totalnya ada 22. Ada 22 wazan ya, dari wazan sulasi dan rubai yang ada dalam kata kerja. Berarti ada 22 bentuk wazan. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Jelas ya? Ustaz. Jelas. Baik ya, sekarang kita masuk peta pikiran bab 3 as-sulasi al-mujarrad. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke pembelajaran intinya ya di Sorof. Jadi ya harapannya semua bisa hadir. Tapi kalau emang nggak hadir ya nggak apa-apa, bisa lihat rekaman. Karena nanti kalau hadir karena suruh baca ya. Karena dengan baca nanti kalian akan bisa ya. Baik, seperti itu ya. Nah, langsung masuk aja peta pikiran bab 3 as-sulasi al-mujarrad. Jadi sulasi ya, kita masuk ke bab sulasi mujarrad. Sulasi itu hurufnya ada 3. Fi'il madinya. Di fi'il apa? Fi'il madinya. Madi. Sedangkan mujarrad itu tidak ada huruf tambahan. Jadi kalau sulasi mujarrad berarti hurufnya 3 saja dan tidak ada tambahan. Dan dalam fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 wazan ya. Ada 6 wazan. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Dan 6 apa? 6 wazan. Ya. Yang mana di setiap wazan ini memiliki bentuknya hampir sama, hurufnya sama, cuma nanti harokatnya saja yang berbeda. Nah, coba silakan dibaca ya. Mengenal sulasi mujarrad. Ya, silakan Madani ya dibaca. Baca ke bawah ya Ustaz ya. Nah, Nomor 1. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Holas ya. Coba dibaca, Dian. Ke samping ya bacanya. Ke bawah Ustaz. Kayak Ke samping. oh, yang ke samping Ustaz. Fa'ala yaf'ulu nomor 1 ke Fa'ala samping. yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'ilan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if masa Ustaz if uf'ul la Uf'ul. taf'ul. Lah, bab berapa? Uf'ul la taf'ul. Yang mana? 5 Yang Ustaz. fa'ula yaf'ulu ya. Fa'ula yaf'ulu fa'lan itu emang kosong ya. Iya, Jadi emang nggak fa'ula usah, yaf'ulu. nggak Oh, perlu langsung paham aja. Ustaz. Dibaca, oke. Fa'ila yaf'ilu fi'lan fa'il
maf'ulun if'il la taf'il. Baik ya, jadi ini wazan tasrif sulasi mujarad. Jadi kalau kalian menemukan kata kerja, itu kalau misalkan fi'il madiyah terdiri dari 3 huruf, ya contohnya kataba, nah nanti pasti dia termasuk salah satu dari bab ini. Ya contohnya kalau misalkan kita ngomong bahasa Arabnya menulis ya, bahasa Arabnya menulis apa? Kata banyak tubun. Nah, kata bayak tubuh ya. Maka nanti wazannya ya ini kata bayak tubuh berarti yang fa'ala yaf'ulu kata bayak tubuh. Ya nanti kata bayak tubuh ini cara merubahnya sesuai rumus di sini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, nanti kata bayak tubuh katban. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, berarti nanti fa'ilun katibun. Ya. Maf'ulun jadi Maktubun. maktubun ya. Maf'ulun jadi maktubun, uf'ul jadi uktub, lataf'ul Uktub jadi lataktub. la taktub. Jadi gunanya rumus itu seperti ini. Nanti misalkan kita nemu jala saya jelisu ya, jala saya jelisu berarti bab berapa? Jala saya jelisu. Dari ke-6 bab ini dia masuk bab berapa? Jala saya jelisu. Bab 2 Ustaz. Bab 2 ya, fa'ala jalasa ya jelisu yaf'ilu. Maka nanti Iya. tasrifnya sama seperti ini. Jala saya jelisu jalsan jalisun majlusun ijlis latajris. Begitu juga nanti qara'a yaqra'u ya bab 3. Qara'a yaqra'u yaf'alu bab 3 ya. Maka nanti cara merubahnya ya sesuai rumus. Qara'a yaqra'u Qur'an fa huwa qari'un wa dzaka makru'un iqra' la taqra'. Begitupun juga sampai bab 4, bab 5 dan bab 6. Jadi gunanya rumus ini seperti itu ya. Coba sekarang dibaca bareng-bareng. Ini sebenarnya rumus ini harus dihafal ya, karena kalau kita pahamin saja itu nanti akan sulit ya. Jadi memang harus dihafal. Coba silakan apa namanya? Dibaca bareng-bareng. Fa'ala yaf'ulu fa'lan dari bab 1 sampai bab 6 bareng-bareng ya. Wahid, Isnani, Salasah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun uf'ul la taf'ul. Jadi Lanjut. Ustaz. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Oke, bab 3 ya. Bab 3. Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'ulun la taf'al. Fa'ula yaf'ulu fa'lan Ya bab 6. fa'ila Nanti bisa fa'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ada yang sudah Ustaz? hafal? Yang Apa? Kenapa? yang bagian 5 kenapa ada itu sih? Ya, jadi setelah ini anak kasih waktu buat menghafal ya. Jadi ini anak jelasin dulu ya. Jadi kalau antum melihat ini ya, ini namanya wazan apa? Sulasi. Sulasi mujarot ya namanya. Mujarrad Atau hurufnya 3 dan tidak ada apa? Tasrif Tidak ada tambahan. Ya hurufnya 3 dan tidak ada tambahan. Nah, wazan sulasi mujarot ini ketika antum melihat ini bentuknya hampir sama.
ya. Fi'il ma- eh, fi'il madi dan fi'il mudhari itu bentuknya hampir sama. Yang membedakan apa di sini? Harokatnya. Harokatnya ya. Jadi di sini nanti ada berapa kata kerja yang misalkan qara'a yaqra'u. Jadi yaqra'unya apa namanya? Huruf Emang gak ada suaranya kakak? Apa mic saya nggak anu? Ustadz lagi izin sebentar. Oh, kirain. Iya, tunggu sebentar ya. Iya. Sekarang jelas ya suaranya. Afan tadi agak keselak ya. Kembali lagi ke di di sini ya, Ana jelasin.
Jadi yang namanya sulasi mujarad ini wazan yang mana bentuknya itu hampir sama ya, bahkan hurufnya sama. Cuma yang membedakan itu di sini adalah harokatnya, terutama harokat di fiil madi dan fiil mudoriknya. Fiil madi dan fiil Mudore. mudorik. Ya, jadi antum bisa lihat di sini fiil madinya fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu sama fa'ula yaf'ulu sama fa'ila yaf'ilu. Keempat wazan ini ya, 6 wazan ini adalah sebuah rumus ya, dan tidak ada artinya. Mungkin yang ada artinya cuma satu aja. Fa'ala yaf'alu ya, artinya melakukan. Tapi wazan yang dari fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu itu artinya apa? Tidak ada. Itu cuma Rumus. sebagai rumus untuk mempermudah ya. Jadi nanti ketika antum mendapatkan sebuah kata kerja misalkan nanti antum menghafal bahwasanya bahasa Arabnya membuka itu fataha yaftahu ya, berarti dia masuk bab 3. Nah, kalau bab 3 nanti berarti tasrifnya ke sampingnya ini ya. Seperti ini. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al, berarti nanti fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah lataf La lataftah. taftah. Jadi gunanya seperti itu ya. Jadi gunanya apa namanya? Gunanya wazan ini. Nah, sekarang Ana jelasin berdasarkan bentuknya. Untuk fi'il madi dan fi'il mudhari ini memang harus dihafal. Ya, jadi ini ada 6 ini ada 6 bab, berarti bab pertama fa'ala yaf'ulu. Dan itu emang harus dihafal. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Seperti itu ya. Kemudian untuk masdar di sini tertulisnya fa'lan ya. Tulisnya fa'lan. Tapi dalam kenyataannya atau dalam pemakaian nanti tidak semua masdar itu berwazan fa'lan ya. Tidak semua masdar berwazan fa'lan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti yang Ana sebutkan tadi ya, kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh kalau saya rumuskan fa'lan, nanti kan katban ya. Tapi masdar ini nanti kadang tidak sesuai rumus, dan kata bayak tubuh itu nanti masdarnya itu kitabatan. Apa kitabatan. Qara'a yaqra'u nanti jadi qira'atan. Nanti jala saya julusan. Jadi untuk masdar ini memang sesuai rumus di sini, tapi nanti dalam pemakaiannya nanti nggak banyak yang tidak sesuai rumus. Ya, dan itu cara mengetahui gimana? Cara mengetahuinya emang harus dihafal ya. Dan ini isim fa'il. Jadi isim fa'il untuk wazan sulasi mujarad itu sama semua. Bagaimana wazannya? Fa'ilun semua ya. Ya, jadi wazannya apa semuanya? Fa'ilun. Ya. Di bab berapapun itu nanti fa'ilun. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Bab 1 contohnya kata baik tubuh nanti katibun. Bab 2 jalasa yajlisu jalisun. Bab 3 fatah yaftau, isim fa'ilnya sama fa'ilun ya. Jadi yang perlu antum perhatikan ketika sulasi mujarad ya. Ketika sulasi mujarad nanti isim maf'ulnya sama semua yaitu fa'ilun. Paham caranya ya? Jadi huruf pertama yang dipanjangkan ya kataba, kan kita ambil fi'il madi kataba, huruf pertama yang dipanjangkan ka, huruf kedua dikasrokan ti, kati, baru huruf ketiganya seperti biasa isim ya. Kalau isim kan domaten katibun. Oh itu ya. Nah, selanjutnya isim maf'ul ini nanti juga semuanya sama dan bentuknya itu maf'ulun. Berarti ditambahin mim, semuanya ditambahin mim. Huruf pertama sukun, fa'ala, fa-nya sukun.
huruf keduanya domah dan dikasih waw sukun. Jadi maf'ulun. Ya, nanti kalau kataba jadi maktubun. Fathah jadi maftuhun. Maktu. Fi'il amr nih nanti kata perintah nanti uf'ul jadi tambahin alif. Jadi untuk harokat domah dan kasroh kita lihat fi'il mudhari'nya ya, fi'il harokat ain fi'il mudhari'. Di sini ain fi'il mudhari'nya domah. Maka nanti dikasih alif, alifnya berharokat domah dan ainnya juga domah, lamnya sukun, uf'ul. Di sini ainnya kasroh, nanti dikasih alif, alifnya kasroh juga, if'il. Yang berbeda ketika fathah. Ketika fathah nanti alif yang di depan bukan fathah. Alif yang di depan apa? Kasroh ya. Mengkaidahnya seperti itu. Nanti bukan af'al, kan harusnya fathah sama fathah ya. Kayak uf'ul, domah sama domah. If'il, kasroh sama kasroh. Tapi kalau yang fathah ini nanti sambungannya di depannya kasroh. Jadi if'al, la taf'al. Selanjutnya untuk yang bab 5 ya, tadi ada yang nanya bab 5 ini kenapa kok nggak lengkap ya, nggak seperti bab lain yang mana ada isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi ya. Jawabannya karena bab 5 ini adalah bab khusus sifatnya, khusus sifat. Dan yang namanya kata sifat itu nanti tidak ada pelakunya, dan tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya. Ya. Jadi bab 5 itu aslinya emang tidak ada kata perintahnya, tidak ada kata larangannya, tidak ada objeknya dan tidak ada fa'ilnya. Seperti itu ya. Nanti kalau bab 5 nanti adanya sifat. Tapi sifat nanti ada yang agak berbeda juga. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi dalam bab 1 sampai bab 1, 2, 3, 4 sampai 6 kecuali 5 ya. Ini kata kerja dan kata kerjanya umum. Dalam artian nggak ada batasan. Kalau misalkan bab 1 harus pekerjaan yang ini, bab 2 harus pekerjaan ini nggak seperti itu ya. Yang ada batasan cuma bab berapa? Bab 5. Bab 5 itu sebagai sifat. Selain bab 5 gimana? Umum berarti. Ya udah kita emang cara mengetahuinya harus dihafal. Dihafal. Paham ya? Insya Seperti Allah. itu ya. Tapi ada juga yang biasanya nanti ketika kita ngomong bab 3 ya, bab fa'ala ya fa'alu ini biasanya bab 3 ya nanti yang ada huruf halkinya. Tapi nanti kita ada pembahasan ya di buku ini. Dan sebenarnya yang namanya tasrif ini ada lagi ya. Di belakang fi'il nahi nanti ada isim zaman, isim makan dan isim Allah. Ya, seperti kalau antum lihat di buku Amsilah Tasrifiyah ya, yang itu mungkin buku sorof yang biasanya dipakai. Nah, itu nanti kalian akan lihat. Di situ ada isim zaman, isim makan, isim Allah. Tapi di buku ini tidak disebutkan karena sifatnya yang sama ya. Dalam artian banyak yang tidak mengikuti tasrifnya, banyak yang tidak mengikuti rumusnya. Maka di buku ini tidak disebutkan. Bab 5 tidak memiliki isim maf'ul, fil amr dan fi'il nahi dan juga tidak memiliki isim fa'il, akan tapi memiliki bentuk tersendiri yang akan dibahas kemudian. Jadi bab 5 ini memang bentuknya nanti beda sendiri. Nanti adanya sifat ya. Nah, ini yang terakhir ya. Pada kenyataannya tidak semua bentuk masdar mengikuti wazan fa'lan. Namun penulis sengaja memilih bentuk ini supaya memudahkan orang yang baru belajar dan menghafal rumus ini. Jadi ya seperti yang Anda sebutkan tadi, masdar itu di sini tulisnya fa'lan. Tapi nanti banyak yang tidak sesuai rumus ya masdar itu. Paham tuh ya? Ya, Ustaz. Ya, anak kasih waktu 5 menit untuk menghafal ini ya. Gampang ini ya. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya, anak tunggu sekarang ya. Kamu sudah baik 5 menit.
Ya, dihafal. Ditutup mic gak apa-apa ya. Silakan dihafalkan. Om sudah koek ya. Ya, tafadhol. Ke samping ya, ke samping. Karena ini gampang ini, maka tunggu 5 menit nanti silakan distorkan.
Ya, kelas ya. Halo, halo, tes. Nah, Ustaz. Ya, udah ya. Coba ayun dulu. Bab 1. Fa'ala yaf'ulu. Coba apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bab 3. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 4. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Bab 6 terakhir. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Mumtaz ya. Ya, sudah bagus ya. Selanjutnya. Nah, Dian menurut Dian. Lanjut Ustaz. Ya, coba. Bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Ya, bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 5. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 5. Bab 5 Ustaz, afwan. Fa'ula. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Terakhir bab 6. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Mumtaz. Gampang ya. Coba sekarang Madani. Bismillah. Aku. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala aku yakin. Fa'ala fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ya. Nah, jadi kira-kira sudah pada hafal ya. Ini penting ya. Jadi kalau antum sudah bisa tasrif, sudah hafal kayak gini, ya udah nanti tinggal dirubah saja. Kata bayat tubuh katban katibun maktubun uktub la taktub. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau memang ini memang harus dihafal ya, dan memang kita harus ya mencoba untuk menghafal ya, nggak bisa untuk kalau dibaca saja, dipahami saja itu susah ya kalau wazan-wazan kayak gini ya. Jadi wazan-wazan gini emang harus kita paksakan diri kita untuk menghafal. Dan kalau tadi sudah menghafal itu berarti ya sudah bisa. Ya tinggal nanti sering banyak praktek saja. Jadi emang intinya harus menghafal dulu. Baru apakah kalau sudah menghafal apakah otomatis bisa? Ya masih belum, masih ada prakteknya. Ya. Jadi menghafal itu tahap pertama. Nanti baru tahap keduanya apa? Mempraktekkan. Ya, jadi
kayak gitu. Kayaknya orang yang belajar sorof itu emang harus menghafal wazan-wazan ini ya. Tapi kalau dia belajar sorof nggak menghafal wazan ini ya, ya sama aja nanti nggak bakal bisa sorof ya. Karena yang namanya sorof memang harus hafal ini wazan ini. Baru nanti setelah hafal baru dipraktekkan ya, dipraktekkan nanti insya Allah kalau banyak-banyak praktek nanti lama-lama benar-benar memahami ya. Ada pertanyaan? Jadi intinya ya yang namanya menghafal semua orang pasti bisa ya. Menghafal semua orang pasti bisa asalkan kita mau dan asalkan kita punya waktu. Jadi nanti insya Allah nanti setiap bab akan kita hafalkan bareng-bareng ya. Jadi yang perlu kalian lakukan sekarang hanya ya mau menghafal ya. Jadi nanti mungkin di Zoom akan anak kasih waktu. Jadi tergantung ya. Maksudnya mungkin kalau misalkan sedikit ya 5 menit. Nanti kalau misalkan banyak berarti lebih lama untuk menghafal wazan-wazan ini. Karena wazan-wazan ini sangat penting di ilmu shorof ya. Dan kalau kita nggak menghafal itu nanti akan susah ya untuk memahaminya. Baik ya, ada pertanyaan sebelum ditutup? Jelas ya? Jadi nah tekankan nanti ketika di Zoom atau ketika di pembelajaran nanti akan ada hafalan dan hafalannya nanti silakan menghafal sendiri, nanti akan Ana kasih waktu ya. Bagi yang tidak bisa atau tidak ada tidak bisa menghafal gimana ya, nggak apa-apa, yang penting mencoba saja. Karena mungkin kebanyakan orang mungkin setelah belajar ini nanti malah orangnya nggak belajar ya, maka kayak gitu kan anak nggak bisa ngawasin. Tapi kalau di Zoom gini kan bisa ngawasin. Jadi kalau anak suruh ngafal kan pasti kalian menghafal ya. Ya kalau sebelum-sebelumnya ada yang anak bebasin dalam artian mau dihafal boleh, mau nggak boleh. Nah itu kan nanti bikin orangnya ini ya bebas dalam artian malah dia nggak ngafal nanti ujung-ujungnya kalau di luar Zoom. Pokoknya nanti akan anak kasih waktu di Zoom ya khusus untuk menghafal. Biar apa? Biar kalian ini biar merasa terawasi dan ada tekanan untuk lebih menghafal. Seperti itu ya. Jadi nanti insya Allah di setiap pembelajaran akan anak suruh menghafal untuk wazan-wazan tasrif ya. Wazan-wazan tasrif ini akan anak suruh untuk menghafal. Akan anak kasih waktu dan nanti silakan dihafal. Bagi yang sudah hafal nanti ya bagus. Yang ketika nggak menghafal, misalkan udah dikasih waktu tapi nggak hafalannya belum ini gimana ya, nggak apa-apa. Yang penting dia udah ada waktu untuk menghafal itu sudah bagus ya. Nah ya. Jadi nanti kalau mulai besok akan kita lanjut lagi untuk pembelajarannya dan nanti akan anak suruh menghafal juga. Nah, udah ya. Dan yang anak suruh menghafal itu yang sekiranya rumus-rumus saja. Ya kalau nggak rumus nggak perlu dihafal ya. Karena ya kalau teori nggak perlu dihafal kan. Tapi kalau seperti yang di kemarin ya di bab pertama kemarin itu teori. Jadi dalam artian itu ya itu teori itu kalau kalian kuliah, kalau kalian mempelajari bahasa Arab untuk mentafsir, untuk mempelajari bahasa Arab untuk diajarkan itu perlu kalau teori. Tapi kalau tujuan kalian belajar bahasa Arab untuk cara ngomong saja ya teori yang kemarin nggak terlalu perlu. Maka dari itu kemarin nggak Ana tekankan dalam artian nggak disuruh menghafal atau gini-gini ya. Tapi ini kita sudah masuk rumus ya, dan rumus ini sangat penting bagi orang yang belajar biasa saja atau bahkan yang kuliah pun atau yang iseng-iseng belajar bahasa tetap penting rumus-rumus ini. Maka nanti anak wajibkan untuk menghafal ini semua.
Antum ya? Natatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Naltaqi fi liqa'in akhar. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Syukran.